karena masih ada lanjutan April dengan NIM 2230. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan program dari aplikasi yang sudah kami buat. Ini terdapat yang pertama yaitu main.dat. Dimulai dengan mengimpor package yang diperlukan. Di sini terdapat import package filter material.dat, yaitu package utama filter untuk membuat tempat pengguna, lalu import button.dat, yaitu berkas button.dat yang berisi widget button, lalu import package provider.dat, package provider untuk mengelola state aplikasi. Selanjutnya terdapat misi utama yang akan dijalankan saat aplikasi dimulai. Di sini terdapat create context app data, yaitu untuk membuat instance dari kelas app data yang menghubungkannya dengan base identifier provider. Jalan my app, tentu untuk menjalankan aplikasi filter dengan widget my app sebagai root. Selanjutnya terdapat kelas my app. Terdapat home button, yaitu widget button sebagai halaman utama aplikasi. Terus selanjutnya kelas app data. Kelas app data expose notifier full is uploaded atau false, yaitu variabel boolean untuk menyimpan status apakah data telah diunggah atau belum. Lalu terdapat void set uploaded is uploaded sama dengan value, yaitu untuk mengubah nilai is uploaded sesuai dengan value yang diberikan. Lalu notify listeners, yaitu untuk memanggil notify listeners memberitahu widget terkait bahwa state telah berubah. Selanjutnya itu berubah itu mengimpor package berkas data, berkas kontak, dan berkas sosial. Lalu berkas hukum yang merupakan berkas dan batang. Sudah bervariabel step dan ini. Terus sudah betul mengubah nilai dengan condition sampai berapa lama dalam ini kalau kita berbatu menjadi sempat dengan warna sempat hitam ini warna yang sudah ini ikon yang pertama tertuju ikon kedua sudah dan ketiga sudah berfungsi yang akan dipanggil saat itu. Lalu menentukan harus ya selanjutnya itu home.dat. Yang pertama mengimpor package yang diperlukan, yaitu package.dat UI yang berisi fungsi dan kelas untuk pembuatan terbuka pengguna, lalu package untuk membuat carousel slider, lalu package untuk widget Cupertino, lalu package utama Flutter untuk membuat terbuka pengguna, lalu package untuk widget-widget dasar Flutter, lalu berkas page1.dat dan berkas class.dat. Ini terdapat kelas loop dari app yang merupakan stateless widget dengan menggunakan latar belakang scaffold berwarna hitam, lalu library sebagai judul pada app bar. Ini pada bagian sini. Lalu menggunakan color from RGBO 245.0,82 itu untuk warna teks judul dengan ukuran teks judul 20,0. Pusatkan judul pada F bar dan warna latar belakang DF bar itu berwarna hitam. Selanjutnya terdapat kontainer dengan warna belakang kontainer carousel warna hitam, kode radius kontainer
Carouselnya 15. Sini yang judul buku The Outsider dengan ukuran teks judul buku sebesar 20 dan warna teks judul buku berwarna hitam. Dengan padding Edge Insert Only F10. Sini The Outsider Follow a Story Detective, yaitu merupakan deskripsi dari bukunya, size 8, yaitu untuk ukuran teks deskripsi buku dengan warna hitam sebagai warna teks deskripsi buku. Yaitu pada bagian yang ini. Terus selanjutnya terdapat kontainer, yaitu beberapa margin edge inset, margin kontainer sebesar 2 dengan decoration box decoration dan warna latar belakang kontainer berwarna hitam dan sudut bulat kontainer sebesar 15. Dan padding top 15 dan left 15. Untuk teks judul, sini terdapat judul Chernobyl Story of Tragedy dengan padding left 10. Lalu di sini terdapat deskripsi dari bukunya dengan font size 6,5 dan berwarna hitam. Lalu di sini terdapat builder context mostly, yaitu untuk navigasi ke halaman lain ketika gambar dekat. Ini terdapat sumber gambar. Selanjutnya di sini terdapat options, carousel options dengan tinggi carousel sebesar 160. Lalu rasio aspek carouselnya 16/8. Lalu di sini autoplay sama dengan itu, yaitu untuk memutar carousel secara otomatis. Lalu terdapat interval waktu antara slide dalam detik, yaitu 3 detik. Lalu terdapat durasi animasi perpindah slide dalam milidetik sebesar 2000 milidetik. Lalu membesar slide tengah dan faktor perbesaran slide tengah sebesar 0,5. Sini terdapat size box dengan tinggi sebesar 40 dan lebar sebesar 30. Selanjutnya ini terdapat margin kontainer horizontal sebesar 20 dan sebagai teks judul sini. Di sini terdapat margin edge intense select horizontal 20, yaitu margin kontainer horizontal sebesar 20 dengan warna belakang kontainer hitam dan sudut bulat kontainer sebesar 15. Ini terdapat child isi book, yaitu widget untuk menetapkan daftar buku. Sini merupakan home dari aplikasi yang sudah kami buat. Apabila gambar buku dipencet, maka akan menampilkan detail mengenai buku tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bakar Hasidik dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program UAS PMW dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian program kode, yaitu Outsider Dart, yang dimana di sini yaitu untuk menampilkan yang di atas ini di home, yang dimana ada 3 buku. Yang pertama itu di sini ada Outsider, dimana ini di dalamnya kita ini maka akan muncul color black, dimana background colornya berwarna hitam, icon button yang dimana sini putih ini, yaitu lalu titelnya teks detail berwarna putih, dan di sini bodinya yaitu SPDF viewer, yang dimana ini adalah digunakan untuk pemanggilan aset, yang dimana di dalam aset yaitu ada buku,
buku. Di sini untuk panggilannya ini. Karena ini bisa dipencet, maka dia akan memanggil PDF dari bukunya. Di bawah ini sama juga seperti di atas, yang berbeda hanya bukunya, yang mana di sini ada antidot, yang ini. Lalu yang di bawahnya yang ini Chernobyl, yang ini. Selanjutnya sini saya akan bahas gas dart, yang dimana ini adalah untuk bagian dari ini. Ini menggunakan kelas isi book untuk kelasnya, lalu nanti dia akan dipanggil di sini isi book di home, dia akan dipanggil di isi book, yaitu ada menggunakan grid view, yang dimana untuk membuat kotak seperti ini sync warpnya true agar dia bisa menampilkan item secara penuh. Mana di sini lalu container, di mana ini ada dua kolornya warna hitam untuk tulisan volume. Yang pertama di sini ada decoration, image, asset book 1. Di mana di sini ada 13 buku, 12 buku di dalam list ini. Maka di sini yang pertama itu ada asset book 1, yang dimana ini adalah hujan. Lalu font weight-nya bold, size-nya 10, dan itu saja. Sini edge-nya yaitu simetrik, di mana horizontal dengan ukuran 3. Di bawah ini sama juga, yaitu aset book 2, yang berbeda hanya aset dan nama judul dari bukunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang search program search dot, yang dimana di sini yaitu bagian dari untuk mencari pencarian. Dimana di sini yaitu menggunakan fetch data, yang dimana dia akan menggunakan API-nya yaitu HTTP untuk menggunakan URL. Lalu di sini yaitu menggunakan IP Flutter, dimana di sini akan manggil program dari PHP-nya. Lalu jika responnya benar, maka dia akan melanjutkannya dan semua database akan masuk ke sini. Lalu di sini yaitu build, dimana widget build contact, yaitu untuk membuat atau aplikasi ini satu layar ini tampilan, mana yang di atas padding yaitu hitam. Lalu ada tulisan teks di atas yaitu untuk judul, dimana start a book warna hitam, size-nya 17 dan bold. Lalu size box di bawah, yang dimana yang di sini menggunakan dan ada tulisan search dan ada icon search, yang dimana ini. Lalu di bawahnya ada size box lagi, dimana untuk menu buku yang ada dari database. Makanya di sini yaitu ada title, textbook, book title, unknown title. Biar jadi dia itu ketika data ditambahkan, jadi unknown itu jadi dia akan mengikuti sesuai data yang ditambahkan, jadi tidak manual. Sini ada title, tahun, sama ratingnya dan stylenya ini. Lalu gambarnya untuk ini, dimana di sini akan mengambil gambar dari API-nya. Sini jika kita akan memencetnya, maka dia akan pergi ke pack 1. Di pack 1 sudah akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Philip Vanessa Triana dengan NIM 2230236.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian program pada book dan pack 1 dan pack 2. Baik, kita masuk ke programnya. Pertama, kita masuk ke program book PDF, di mana fungsi dasar dari utama program ini adalah untuk membaca bagian dari file PDF yang ada di dalam buku tersebut. Contohnya di sini dapat kita lihat pada programnya terdapat kelas import package filter material untuk pembuatan UI-nya. Lalu ada bagian mengimport package untuk menampilkan PDF menggunakan step function filter PDF viewer, dan juga di sini kita akan membuat class book 1 yang merupakan subclass dari stylist widget. Di sini diberi nama book 1 dengan instance-nya. Lalu kita akan mengkonstruktor untuk kelas book 1 menggunakan superkey untuk mengelola kunci widget. Lalu ada suatu metode override build untuk membangun tampilan widgetnya dengan mengembalikan widget default yang berfungsi sebagai struktur dasar dari tampilan. Lalu mengatur warna latar belakang starter menjadi hitam dengan transparansi 26%, dengan menambahkan app bar bagian atas starter, dan mengatur latar belakang apps bar menjadi hitam dengan transparansi 26%, dan juga menambahkan tombol kembali arrow back di aplikasi bar. Dan juga di sini juga blending icon buttonnya, dan juga kita di sini terdapat mengatur icon tombol kembali menjadi icon panah ke belakang dengan warna putih. Di sini dengan icons arrow back color putih, color white. Dan kita akan menambahkan aksi ketika tombol ditekan, yakni kembali ke halaman sebelumnya dengan on presses navigator pop onto tag. Selanjutnya, kita akan menambahkan body pada starter yang berisi widget style file viewer untuk menampilkan PDF-nya. Dan juga untuk bagian kelas-kelas selanjutnya ada bagian kelas book 2, book 3 ini sama dengan kelas pada book 1, fungsinya sama. Dapat dilihat pada footer di sini kita di run. Ini berfungsi sebagai ketika kita melakukan pembacaan pada jenis bukunya akan muncul seperti ini. Dan dapat membaca buku dengan format PDF. Nah, formatnya sejenis PDF. Selanjutnya kita akan memasuki program kedua, di mana itu adalah sebuah program paket 1. Di sini kita akan melakukan proses pengimportan package filter dengan sama juga kayak seperti sebelumnya dengan pembuatan UI dan mengimport halaman widget outsider dari package filter application 2. Di sini kita akan membuat class package 1 yang merupakan subclass dari stateful widgetnya. Di sini ada terdapat beberapa class, yaitu package 1 dengan extension ini. Ini adalah suatu konstruktor untuk class package 1 menggunakan superkey menggunakan widgetnya, dan juga ada gunakan override stage untuk mengembalikan instance dari package 1. Nah, di sini adalah class stage untuk package 1 yang berisi logika dan status untuk widget stage 1. Lalu ada metode override, metode dibuat untuk membangun tampilan widgetnya untuk mengembalikan widget scaffold yang berfungsi sebagai struktur dasar dari tampilannya. Di sini kita akan mengatur background color-nya dengan warna hitam dengan transparansi 26%, dan juga menambahkan AP bar di atas starfold. Di sini juga kita akan mengatur warna latar belakang bar menjadi hitam dengan transparansi 26% dengan background color-nya. Dan juga kita akan di sini juga menambahkan tombol kembali atau arrow back di apps bar dengan landing dengan icon button. Dan juga di sini akan mengatur icon tombol kembali menjadi panah ke belakang dengan warna putih. Di sini dengan icons arrow back color white. Dan kita di sini juga akan melakukan operasi menambahkan aksi ketika tombol ditekan, yakni akan kembali ke halaman sebelumnya dengan on press navigator pop dengan icon button. Dan di sini juga kita akan menambahkan judul detail di bar dengan warna teks warna putih. Lalu menambahkan body pada starter yang berisi list view untuk membuat tampilan scrollable dengan body list view. Selanjutnya kita akan menambahkan padding di sekitar kontennya. Ini dengan close handles all. Juga menambahkan baris yang berisi gambar dengan teks. Di sini kita akan menampilkan beberapa gambar dengan ada filenya di assets dengan folder asset dengan nama file bookout JPG.
Di sini menampilkan buku dengan ukuran tingginya dan lebarnya 150. Lalu kita menambahkan extend widget agar kolom teks dapat mengisi sisa ruang dengan menambahkan padding di dalam kontainer. Dan juga ini kita akan menambahkan kolom untuk menata teks secara vertikal. Di sini juga kita dapat menambahkan di judul teks dengan gaya teks tertentu. Fungsi stylenya, fontnya dengan colornya juga. Dan juga selanjutnya kita akan menambahkan teks penulis dengan gaya teks tertentu juga. Di sini sama seperti sebelumnya dengan judul judul bukunya, begitu juga dengan teks penulisnya. Selanjutnya kita akan menambahkan jarak vertikal sebesar 10 dengan menambahkan padding di sekitar deskripsi buku. Ini juga kita akan menambahkan kolom untuk menata teks secara vertikal. Dan juga pada kelas ini juga kita akan menambahkan teks deskripsi dengan stylenya text style dengan fontnya juga. Selanjutnya kita juga akan menambahkan teks deskripsi buku dengan gaya dan berwarna putih pada bagian deskripsinya. Selanjutnya, di sini juga kita akan menambahkan tombol read di bagian bawah server untuk widget pending. Ini cuma untuk menambahkan tombol read-nya doang. Selanjutnya membuat tombol flat button untuk navigasi ke halaman outsider. Dan juga selanjutnya kita akan menambahkan aksi ketika tombol ditekan, yakni navigasi ke halaman outsider-nya. Dan di sini kita akan menambahkan teks, lalu dapat dilihat pada footer-nya di demokannya. Pada page 1 ini, kita akan melakukan proses yang ada di footer di bagian atas ini, di mana ini akan menjelaskan dari bukunya, deskripsinya, dan judul dari buku tersebut. Dan tetap gambar juga. Jadi ketiga ini ada di bagian kelas page 1. Selanjutnya kita akan memasuki program kedua, yaitu page 2. Pada program ini, semua seperti sebelumnya, kita akan melakukan import package footer-nya dan import page footer application 2 pada buku PDF. Pada page 2 ini kurang lebih sama dengan page 1, tapi membedakannya adalah ini adalah bagian atasnya, sedangkan yang keduanya adalah yang di bagian bawah. Pada page 1 ini terdapat kelas page 1 state yang dimana berisikan logika untuk widget page 1 dan juga memiliki metode override build untuk membangun tampilan widgetnya dan beberapa untuk melakukan operasi background color-nya, up bar-nya, background color bagian belakang jadi beberapa warna misalnya. Dan juga di sini juga terdapat untuk menambahkan judul detail pada up bar menjadi warna putih. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa gambar yang berisi teks juga. Di sini juga kita akan mendapatkan gambarnya dari bagian folder aset dengan nama file book 1 dan jenis filenya juga JPG dengan ukuran gambarnya sebesar 150 dan lebarnya 150. Selanjutnya kita akan menambahkan judul juga pada ini, menambahkan judul dengan gaya tertentu, judul dari buku-bukunya, dan juga menambahkan teks dari penulisnya. Selanjutnya, setelah itu kita akan menambahkan teks deskripsi dan juga di sini terdapat sebuah tombol read di bagian bawah starter pada widgetnya. Ini untuk berfungsi untuk kita membuat tombol dari navigasinya. Dan ini juga sama memiliki fitur seperti sebelumnya, di mana ketika kita akan menekan tombolnya akan kembali ke halaman sebelumnya. Di sini kelas keduanya sama seperti kelas pertama, fungsinya sama dengan beberapa kelas ini, kurang lebih sama. Dapat kita lihat jika kita melakukan demonya. Pada program page kedua ini kita dapat mengatur dari bagian tampilan beberapa buku di sini seperti ini. Ini dimana hanya menampilkan halaman detail, gambar buku, judul buku, author, dan deskripsinya. Seperti ini sama, jadi dapat perbedaan pada page 1 dan page 2, tapi fungsinya sama, tapi halamannya yang berbeda. Ini bagian page 1 dan ini page 2. Dan pada buku ini adalah berfungsi untuk kita membaca dari buku masing-masing buku. Sekian dari saya, terima kasih, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Artin Ardian Putra dengan 302050.
2093. Di sini saya akan menjelaskan program tentang PHP. Pertama ada header, option, dan di sini untuk membuat isi ke database-nya, dan localhost, root, dan nama database-nya. Dan untuk pemeriksaan kondisi gagal, dan jalankan query baca data dari di sini select form dari header, dan untuk hasil query dalam array ini. Dan selanjutnya mengembalikan data dalam format besar, dan si database-nya, dan untuk ada data sini si database alas root sini, dan ada definition dan sini file upload dan file, yang insert data into database or dan next PDF file sinopsis ya. Dan di sini ada kasih ditambahkan, dan gagal menang, yang untuk tetap sini untuk prediksi data ya, prediksi dan mendapatkan data data ID, kemudian isi table dan output, yang sini menggunakan checkbox title outdoor where ID, dan data ID successful, kemudian data gagal dan edit, dan terus dan delete. Ini saya teruskan membuat kondisi data display, bisa kondisinya, dan server sini, dan tangkap data dari body permintaan ID, kemudian buat pernyataan SQL data berdasarkan ID dari komputer per ID row ID, kemudian full pesan berhasil, dan beri respon dengan beri status 200. Jika penghapusan gagal, beri respon dengan status 500 internal server error, dan gagal menghapus data. Terus, dan dari saya selanjutnya akan dijelaskan. Ya, perkenalkan, nama saya Dondi Setiawan dengan NIM 22 30 20 50 30 84. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan dengan file bernama VAuthor yang saya buat. Atau maksudnya itu seperti kita saat menganu file itu akan otomatis tampilannya sesuai dengan data yang kita tekan. Datanya akan muncul. Yang mana di sini kita membuat class dengan stateful widget kelas 1 dan stateful widget yang mana terdapat final map string book data. Ini merupakan data dari file atau data yang kita ambil dari halaman sebelumnya, yaitu search dart, yang mana ini kita mengambilnya berdasarkan ID. Kemudian buat stats satu yang mana ada text editing control. Ini merupakan untuk mengatur
inputan teks pada Flutter. Kemudian terdapat function edit data, yang mana edit data ini berfungsi untuk mengedit sebuah data dalam sebuah halaman ini. Yang mana di sini mendeklarasikan string ID, yang mana ini adalah mengambil data yang diperlukan untuk mengidentifikasi data yang akan diubah. Yang mana data ini berdasarkan ID. Kemudian terdapat permintaan HTTP, request server ke PHP, menggunakan put. Yang mana di sini kami belum menghosting. Sebenarnya sudah menghosting, tapi karena ada beberapa hal masalah, jadi kami sini mempraktikannya untuk menggunakan SAM saja. Karena saat kami hosting itu terdapat masalah pada edit PHP sama delete. Mana di sini ada request body, yaitu terdapat ID book, ID untuk mencari ID-nya dan title yang ingin diubah berdasarkan inputan ini dan autornya. Dan juga di sini bisa menambahkan yang lain kalau mau. Di sini kami hanya mengubah title atau author. Di sini meminta permintaan trip response, permintaan request pada HTTP. Jika statusnya 200 atau berhasil, maka akan di-print di sini notifikasi akan tertulis data edit sukses, dan navigator push ampil ini akan membuatnya akan otomatis berpindah ke halaman utama atau halaman home. Jika tidak, akan menuliskan file to edit data. Selanjutnya dapat fungsi atau function delete data. Hampir sama seperti edit data, yang mana di sini dia akan ke functionnya delete PHP, yang mana file delete PHP ini dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arvin. Sama, dia meminta request ID, book ID, yang mana jika betul dia akan kembali halaman home. Dan kalau gagal dia akan menampilkan notifikasi gagal pada terminal. Selanjutnya kita ke widget build atau tampilannya, yang mana scaffold. Untuk background colornya black, barnya background colornya juga black. Landing icon button itu adalah untuk di samping kiri, atau bisa kita lihat sendiri. Ini adalah landing atau di sebelah kiri, yang mana dia menggunakan icon arrow back atau arrow kembali berwarna putih. Yang mana kalau kita tekan, dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya kita datangi. Kemudian terdapat detail text detail dengan text style warna berwarna putih yang ini. Kemudian ada action button. Nah, ini ada icon button atau yang bisa icon yang dapat ditekan. Yang mana di sini ikonnya menggunakan icon delete berwarna putih. Yang mana kalau jika ditekan dia akan menampilkan show dialog. Yang mana pada show dialog ini dia akan mengembalikan atau menampilkan alert dialog yang mana terdapat titel, konfirmasi hapus, terus kontennya apakah yakin menghapus. Nah, di sini terdapat text button yang bertuliskan batal. Jika ditekan dia akan kembali ke halaman detail, halaman kembali. Namun jika kita mendelete data ini, kita akan menghapusnya, akan kembali ke halaman home dan datanya hilang. Oke, selanjutnya itu adalah
ada icon button edit, yang mana di sini icon buttonnya lambangnya edit dengan color warna putih. Yang mana di sini ada dialog edit data. Terus terdapat kolom. Terdapat konten yang bernama kolom, yaitu untuk menambahkan data secara atas ke bawah atau horizontal. Yang mana di sini ada text field, title, yang mana ini untuk menginputkan title yang baru. Dan terdapat text field author, yang mana di sini ada dekorasi. Input dekorasi itu ada label text author, tulisannya sini. Jika kita ganti bernama game, terus autornya nama saya. Jika kita simpan, dia akan kembali ke halaman home dan akan berubah berdasarkan function yang sebelumnya. Namun jika kita ketik batal, dia tidak akan berubah, akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman detail. Oke, kembali ada last view children, yang mana di sini menggunakan pending dengan semua sisi, yaitu adalah 8 jaraknya. Terdapat row children di sini menambahkan Emacs berdasarkan HTTP localhost ini Flutter kolom Emacs plus widget book data Emacs dengan tinggi 150 dan width 150. Kemudian expanded atau tambahan di sini terdapat container dengan pending 50, dengan pendingnya sama 8. Dengan di sini ada kolom, mengatur elemennya ke center dan mengatur elemennya mulainya dari awal, dari sebelah kiri, dari start. Yang mana di sini terdapat children untuk menambahkan data lebih dari satu, menambahkan tampilan lebih dari satu. Yang mana textile di sini adalah widget book data book title. Jika tidak terdapat atau kosong, nilainya akan dituliskan adalah non title. Dengan style ukuran data 20, font weight-nya adalah bold dengan warna berwarna putih. Untuk autornya juga sama, widget book data author. Selanjutnya ada sidebox untuk atur jarak ini. Kemudian padding. Di sini paddingnya di sini menggunakan only, yang mana hanya yang ditentukan. Yang mana di sini saya menentukan untuk left 28, top 20 dan right-nya 28. Yang mana di sini ada kolom, yang mana akan memulai elemen dari awal, dari sebelah kiri. Terdapat teks deskripsi dengan tekstilnya adalah dengan ukuran tulisan 14, font weight-nya bold dan warnanya putih. Kemudian widgets books data, yaitu akan menampilkan books data sinopsis dari tabel dari kolom sinopsis pada database. Yang mana di sini kosong. Styles ini adalah color berwarna putih. Nah, yang di sini adalah untuk menampilkan read baca. Kemudian tambah data. Tambah data, kita membuat kelas MyApp dengan stateless widget, yang mana tampilannya akan bisa berubah. Untuk tampilannya sederhana. Mana di sini ada upload data. Yang mana titelnya akan diletakkan di center atau tengah dengan tulisan upload data. Di sini saya lupa mengganti warnanya, tidak apa-apa. Terus terdapat background colornya warna hitam untuk bagian headernya. Nah, selanjutnya ini body post image upload. Ini adalah tampilan dari kelas image upload, memanggil langsung dari image memanggil dari kelas image upload.
karena di sini Dart itu menggunakan OOP untuk pemrogramannya. Di mana kelas image upload ini menggunakan stateful widget membuat state yang mana terdapat kelas image upload stats yang mana di sini sama seperti link untuk mengatur teks-teksnya. Teks-teks yaitu adalah title, author, rating, dan sinopsis. Di sini ada file untuk dependensi file picker, image picker, yang mana ada function atau fungsi untuk ngambil image kamera. Di sini memilih gambar image picker melalui galeri yang ada terdapat pada HP kita. Jika gambar tidak dipilih, maka dia akan keluar dari fungsi ini. Kemudian membuat objek file dari jalur gambar yang dipilih. Selanjutnya memperbarui state widget dari file gambar yang dipilih. Jika tidak atau violet, dia akan menampilkan violet image. Kemudian di sini ada function upload, yang mana upload ini akan dikirimkan berdasarkan HTTP Flutter data PHP yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk file tambah datanya. Di sini akan menambahkan data dari permintaan yang akan kita kirim. Nah, yang ini untuk menganu permintaan pada gambar. Akan mengirim respon. Jika berhasil, dia akan melakukan pembaruan set widget dan menyetak pesan sukses atau menambahkan. Dan pada terminal akan dituliskan upload sukses. Jika tidak, upload violet. Nah, di sini terdapat untuk tampilannya di sini list kaput menggunakan list view untuk tampilannya dari yang mana ini untuk menampilkan data ke bawah atau horizontal. Mana di sini terdapat size box untuk mengatur jarak antara header dan tambah gambar ini sebanyak 30. Nah, terdapat container atau ini container dengan ukuran 70 dengan pendingnya semua sisi 8. Terdapat button one press untuk image kamera untuk function memanggil function sebelumnya, yaitu function ini untuk mengambil gambar dari galeri. Yang mana di sini terdapat icon image dan mengasih label tambah gambar. Dan kemudian terdapat container. Ini fungsi untuk saat kita memilih image, maka dia akan ditampilkan pada halaman ini. Jika kosong, dia hanya akan menampilkan kontainer kosong. Contohnya kita akan menambahkan ini. Nah, dia akan muncul dengan ukuran 200. Kemudian ini sama seperti tadi text field ini terdapat control C title untuk mengatur inputan title di sini. Jika kita masukkan apa ini namanya? Count of miss. Untuk author juga sama. Ini kita kasih nama saya saja. Nah, pada tahun ini di sini ada cukup berbeda di sini. Bedanya adalah input formatter. Di sini kita akan filtering input, yang mana di sini kita hanya bisa menginputkan nilai integer, tidak bisa menginputkan nilai string. Nah, sebagai contoh kita seperti QERI tidak bisa. Tapi kalau kita menginputkan nilai integer bisa. Dan di sini terdapat batas limit input formatternya, yaitu adalah 4. Jadi kita hanya bisa menginputkan jumlah 4 angka saja pada sini. Pada data ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah rating. Untuk rating ini sama, ini hanya bisa ngangkut nilai saja.
Yang membedakan ini adalah batas kita memasukkan nilai yaitu adalah 11. Jika kita memasukkan 100, dia otomatis ke 11. Tapi kita kalau ke 10, dia bisa. Kita coba ini 9 saja. Set. Untuk sinopsis sama saja. Seperti sebelum-sebelumnya, author sama titel. Kita masukin semangat. Nah, di selanjutnya ada image container atau ini. Dengan by ikonnya OnePress image data upload. Jika tidak ada data aja akan menampilkan image select. Coba kita tekan. Set. Nah, kalau datanya berhasil diupload, dia akan ada tampilan sukses di sini. Ini dia tampilan sukses. Dan juga datanya akan hilang. Berarti ini menandakan bahwa uploadnya sukses. Nah, di sini terdapat kelas yang rating itu untuk mengatur yang sebelumnya tadi, mengatur rating agar nilainya bisa tidak melebihi dari yang diminta. Untuk kelasnya ini merupakan kelas untuk mengaturnya. Bisa kita lihat yang kita masukkan tadi ini untuk tampilan yang kita masukkan tadi. Kalau kita mau edit, kita hapus bisa. Kalau mau kita edit, autornya saja. Kita kasih nama Asep. Coba. Oh, datanya akan hilang. Datanya tidak boleh bernilai 0. Ya, dia akan hilang kalau tidak. Dia akan membaca ini bahwa inputan nilainya adalah stringnya adalah kosong. Ini berarti akan membaca nilainya tetap kosong. Akan tetap membaca sebagai string kosong. Selanjutnya sudah semua nampaknya. Ya, saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.